Ya, ya bang, selamat malam bang. Mau nanya kon bang tentang Agus yang lagi viral belakangan ini bang, tentang Agus yang memperkosa yang di NTB ini bang. Ini Agus siapa? Ini Agus ini terlalu banyak. Agus yang di NTB ini Wayan bang. Agus. Wayan Agus. Oh ya, Iwas. Agus Buntung. Iya. Mungkin gimana sih bang melihat kasus ini bang, tanggapan apa? Ya, kalau saya kan menanggapi selaku praktisi hukum. Pengalaman saya dalam menangani perkara. Karena saya kan juga selaku Dewan itu perlindungan anak Indonesia dan juga di perlindungan perempuan. Prinsipnya begini ya, kita harus bedakan dulu kasus pelecehan, kasus pemerkosaan. Karena itu udah pasti adanya kekerasan fisik atau psikis, ya kan? Dan udah pasti kan ada yang namanya tekanan, ada namanya bujuk rayu dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi ini, yang di NTB ini kenapa dibilang agak langka? Karena pelakunya itu, mohon maaf, itu disabel ya, artinya dia tidak memiliki tangan. Jadi kalau untuk kekerasan fisik agak susah, ya kan? Lalu yang kedua, yang kita harus lihat dengan benar perkara ini adalah supaya hak-hak daripada difabel juga harus diperhatikan, karena dia ini adalah orang yang memiliki tubuh yang tidak sempurna. Saya dari awal kasus ini saya sudah bilang bahwa kalau dimasukkan dalam unsur pemerkosaan tidak terpenuhi. Kenapa? Karena pasti ada kekerasan fisik, pasti ada penganiayaan, pasti ada tekanan dan lain sebagainya. Apakah seorang Agus bisa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap korban yang secara fisik itu normal gitu? Karena menurut saya, toh kalau itu terjadi, itu pasti ada arahnya suka sama suka. Karena begini, hukum kita itu hukum positif, di mana di dalam hukum kita tidak mengatur tentang urusan dunia lain. Ya, kita berbicara tentang dunia nyata, hukum yang berdasarkan undang-undang di negeri ini. Gitu. Jadi yang pertama adalah kalau soal adanya persetubuhan atau adanya pelecehan seksual itu mungkin saja terjadi, tetapi cara melakukannya, nah ini kan hukum kita adalah menganut sistem praduga tak bersalah, adalah alat bukti. Gitu. Apakah si Agus yang memang secara pribadi atau secara niat jahat lalu disambut baik sama si perempuan tersebut, lalu itu apakah dinamakan itu adalah salah satu pelecehan? Ya, karena apa? Karena yang mengajak, yang membawa motor kan bukan Agus. Membawa motor kan sih yang merasa korban tersebut datang ke satu penginapan, lalu juga yang tutup pintu menurut keterangan yang ada itu adalah si perempuan, karena Agus tidak memiliki tangan untuk itu. Yang kedua juga untuk melakukan hubungan seksual itu pasti kalau oke lah, kalau ada pemaksaan mungkin secara verbal ya, tapi kan dia normal, kenapa tidak teriak atau tidak lari? Bahkan ada indikasi, ada dugaan dia membuka celana, dia juga yang membersihkan si anunya si Agus ini, lalu berbaring dan lain sebagainya, bahkan keluar juga tidak ada teriak-teriakan atau tidak ada rasa misalnya dia mau melapor atau dan lain sebagainya. Ketakutan dia terhadap si Agus itu apa gitu. Makanya saya kembali lagi bahwa ini kalau harus diperhatikan, harus diteliti dengan benar. Korban memang banyak, laporannya kan banyak itu, tapi kan harus dibuktikan apakah ada juga dicek di visum ada sperma dan lain sebagainya di alat kelamin korban. Yang paling fatal adalah kalau memang itu anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur memang benar dia bawa ke penginapan, dia lalu jangan kan menyetujui memegang organ tubuhnya saja, itu sudah fatal karena itu adalah pelanggaran undang-undang perlindungan anak. Ancaman hukumnya adalah 15 tahun. Makanya kita ini sebagai laki-laki harus hati-hati di dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur atau pelecehan terhadap anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur tidak mengenal sistem suka sama suka. Tapi kalau yang sudah mahasiswa yang sudah umurnya di atas 18 tahun, itu bisa saja nanti pembuktian pengacara si Agus masih akan bertemu bahwa ini kasus suka sama suka. Karena dia yang datang, dia yang bayar villa, dia yang buka celananya, bahkan dia yang cuci, bahkan keluarnya juga tidak ada teriak, tidak ada kekerasan fisik. Itu bisa arahkan ke kasus suka sama suka. Tapi kalau yang saya lihat bahwa kalau ada korbannya anak di bawah umur, Agus itu pasti kena. Tapi salah satu korbannya mengatakan bahwa diancam bang, Agus itu mengancam bahwa akan tidak mau menikah. Yang mendengar ancaman itu siapa? Hukum kita itu harus memiliki alat bukti. Alat bukti itu ada 5.
ada keterangan saksi, ada keterangan daripada korban, ada daripada petunjuk, ada daripada keterangan ahli, bahkan ada keterangan surat. Siapa saksi yang mendengar bahwa Agus itu mengancam yang bersangkutan? Kan tidak ada mendengar. Maksud saya begini loh, saya juga adalah Dewan Etik Perlindungan Anak dan juga perempuan. Dalam hal ini saya pasti akan berpihak kepada para korban. Tetapi hukum kita harus juga memiliki yang namanya legal standing. Harus adanya kepastian hukum. Artinya alat buktinya juga harus secara teliti. Pondok NTB pasti sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup sehingga menetapkan si Agus sebagai tersangka. Tetapi bukan berarti dia sudah bersalah. Itu bisa saja nanti di pengadilan, bisa kan dibuka semuanya. Karena nanti dalam kesaksian si Agus atau ahli atau pihak yang nanti akan meringankan Agus akan menyampaikan bahwa loh, kalau saya memaksa dia, saya tidak punya tangan, saya tidak ada kekerasan. Di dalam kamar juga dia sendiri yang melakukan adegan-adegan itu. Apakah itu nanti akan membawa Agus masuk ke dalam penjara? Belum tentu. Makanya ini adalah salah satu kasus yang agak aneh. Dan ini juga menurut saya menjadi satu pembelajaran baru buat kita semua. Kalau memang dia punya trik-trik untuk merayu cewek, namanya laki-laki kan. Dia kan juga belum punya istri. Wajar kalau dia punya perempuan, dia punya cewek, wajar. Tapi kalau persetubuhan di antara 2 pihak lalu dengan adegan yang tadi saya sampaikan, bukan karena dengan kekerasan, dengan pemaksaan, bahkan tidak ada yang namanya ketika setelah melakukan hubungan itu dia mungkin teriak atau dipaksa atau tendang pintu atau apa segala macam. Itu apa namanya? Itu kan bisa diarahkan ke kasus suka sama cowok. Dimungkinkan mungkin si Agus karena tidak memiliki fisik yang sempurna, dia mengancam atau menggunakan verbal dengan kata-kata dia yang mungkin membuat si korban itu takut secara psikis. Tapi pertanyaan saya, siapa yang saksi mendengar itu? Kan hukum itu kan harus jelas, harus punya pembuktian yang kuat untuk menjerat seseorang masuk ke dalam satu urusan proses hukum dan masuk penjara. Gitu. Abang menaruh duga. Itu namanya juga seorang laki-laki dalam hal mungkin dia sudah tahu situasi yang ada di sana. Dia datang ke tempat yang mungkin pas, mendapatkan korban yang tepat. Tapi dalam ini yang saya bicara adalah soal produk hukumnya, soal yang namanya proses hukum. Karena Indonesia ini kan ketika berbicara hukum itu berbicara tentang kepastian hukum, berbicara tentang alat bukti gitu. Bukan karena ada yang mengaku lalu kita lantas ini. Oke, ada perempuan contoh. Banyak ada beberapa perkara yang saya bisa menangkan itu ketika ada laporan kasus perempuan diperkosa dalam kamar hotel. Lalu dia keluar waktu datang, dia masih ketawa-ketawa. Lalu di CCTV lihat senyum-senyum. Lalu tiba-tiba orang dia melaporkan. Itu juga tidak bisa dibuktikan. Ada juga kasus perempuan yang kita bela. Itu dia dalam kapasitas dia memesan kamar hotel si lakinya. Lalu dilaporkan pemerkosaan. Itu juga tidak bisa nanti di pengadilan tidak bisa dibuktikan karena dia yang berniat, ini pesan. Niat jahat itu di mana? Mensreanya tidak ketemu begitu loh. Ini contoh kayak Agus ini juga sama. Mensreanya mungkin secara psikis dia karena mungkin pintar di dalam mengolah kata-kata dia, mungkin ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Tapi hukum kita tidak mengenal namanya urusan indra keenam atau urusan yang mistis. Itu kita tidak kenal. Yang kita kenal adalah hukum yang positif, di mana di situ adanya kepastian hukum. Ada kelemahan berarti Bang di sisi hukum kita nih terkait Sabel ini. Kalau kasus di Sabel ini memang ya polisi harus berhati-hati dan pengadilan juga. Tapi pasti tim lawyer si Agus pasti akan membela mati-matian dalam hal ini kasus suka sama suka gitu. Karena kalau saya lihat dari rentetan cerita si Agus, bahkan dari kepolisian, bahkan pendampingnya si korban, ini arahnya ada something gitu loh. Kalau dibilang dipaksa secara verbal, itu kan yang mendengar itu siapa? Yang kedua, lalu setelah waktu melakukan hubungan, lalu siapa yang memiliki peran yang penting di situ? Karena dia disabel, bukan celananya nggak bisa. Lalu itu apa dikategorikan sebagai pemaksaan? Secara psikis mungkin dia serang verbal secara psikis, tapi apakah itu bisa dibuktikan? Berarti menurut Agus sendiri Agus itu nggak bersalah ya, Bang? Kalau tidak bersalah sih enggak. Dia pasti ada kemungkinan itu. Karena dia juga kalau orang bukan suami istri kan berhubungan itu juga sebenarnya tidak boleh. Tetapi kalau dalam hukum, kalau sistem suka sama suka itu tidak bisa dihukum kecuali adanya kekerasan, ada serangan psikis
itu baru orang tersebut. Berarti ada pemaksaan dong. Berarti alat buktinya doang bang ya yang nggak Ya lengkap? nanti Bang? polisi harus berhati-hati dalam hal alat bukti ya, karena ini kan kebetulan korbannya lebih dari satu, sehingga polisi juga pasti melihat bahwa ini kan berulang, ini kepada korban yang berbeda-beda dengan modus yang hampir sama. Gitu. Ya, kalau menurut saya kemungkinan bahwa Agus itu melakukan hubungan itu ada kemungkinan ya, tapi apakah dengan pemaksaan, apakah dengan kekerasan dan lain sebagainya, itu yang kita harus cari tahu. Kalau kekerasan secara psikis harus dibuktikan dulu. Karena ini kan hanya mereka dua yang tahu. Kita luarnya kan hanya mendengar cerita. Apa di dalam kamar dia senang atau tidak senang tidak tahu, kan kita tidak tahu. Makanya ini kasus yang kalau menurut saya agak aneh, sehingga penanganan itu kalau menurut saya agak leks ya, agak spesial ya. Ya, setiap orang di Republik ini kalau adanya penegakan hukum pasti pihak penegak hukum pasti akan menyiapkan. Contoh kasus anak ya, misalnya dia disiapkan rumah aman, kayak kasusnya Loli kan ada tinggal di rumah aman. Karena kasusnya Setangga di Bali karena dia punya anak kecil diberikan tahanan di rumah aman. Kan itu beda-beda. Di Sabel saya sama saat ini belum pernah nangani, tapi setahu saya ya pasti akan disiapkan tempat-tempat yang memang khusus untuk Sabel, karena di penjara tidak mungkin, di dalam penjara Norwis tidak mungkin lah. Siapa yang mau buka celananya dia, siapa yang akan cebol dia dan lain sebagainya kan agak susah. Siapa yang mau kasih makan dia tiap hari kan begitu. Pasti disiapkan salah satu tempat yang khusus untuk, mungkin ada juga dari keluarganya yang mungkin akan mendampingi, kan itu harus ada, karena ini untuk hak-hak dia sebagai hak asasi manusia ini kan harus juga diperhatikan. Ya kalau menurut saya kita lihat dari proses peradilan ke depannya, nanti di pembuktian lah kalau menurut saya. Tapi kalau dari korban yang banyak itu menandakan bahwa Agus ini juga memang kemungkinan besarnya itu dia salah satu memang pelaku lah. Tetapi dalam pembuktiannya ini yang, tapi kalau ada anak di bawah umur, saya yakin dia masuk. Kalau anak di bawah umur, kalau dia ngajak ke kamar saja, dia mengakui dan ada yang melihat saja, tidak perlu diperkosa, tidak perlu ditidurin, tidak perlu persetubuhan. Itu pasti karena undang-undang perlindungan anak. Tapi untuk abang sendiri melihat kasusnya, harapannya sendiri ke depan seperti apa bang? Ya kalau harapan saya tetap diperhatikan hak-hak daripada difabel. Yang kedua, penegakan hukum kan tidak melihat dari fisik ya. Semua orang punya hak yang sama, equality before the law. Semua orang berkesamaan di depan hukum. Tapi perlakuan-perlakuannya pasti akan berbeda. Contoh kasus anak berbeda, kasus difabel akan berbeda. Bukan berbeda dalam penegakan hukum, berbeda dalam fasilitas, berbeda dalam hal kebijakan penanganan seperti itu. Aman. Cukup ya? Nggak ada